Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dinda yang pada kesempatan kali ini akan mendampingi Bapak Ibu sebagai moderator dalam webinar yang diselenggarakan oleh Nas Media dengan tema Klinik Parafrase, Strategi Taktis Menurunkan Similarity Index dan Optimasi Naskah Ilmiah. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan hari ini. Sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya mengundang Supervisor Nas Media, Bapak Kafli, untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar pada pagi hari ini. Kepada Pak Kafli, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber pada kegiatan pagi hari ini, Bapak Muhammad Imawan Aulia, MKOM, serta seluruh teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa mengikuti webinar hari ini yang berjudul Praktek Klinik Parafrase, Strategi Taktis Menurunkan Similarity Index dan Optimasi Naskah Ilmiah. Sebelumnya, Bapak Ibu, perkenalkan saya Kafli selaku Supervisor Operasional Nasmedia. Saya saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum saya membuka kegiatan, saya ingin memberikan sedikit penyampaian terkait pembahasan yang akan dibahas pada webinar pagi hari ini. Dalam Baik, mungkin Pak Kafli sedang ada kendala jaringan ya. Sembari menunggu, kita akan membahas apa yang sudah dibahas pada webinar kemarin tentang trik lolos AI detektor dan optimalisasi parafrase untuk publikasi karya ilmiah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran generatif AI ini laksana pisau berdua bermata dua maksud saya, maaf. Di satu sisi, ia adalah copilot cerdas yang mampu mengkonstruksi efisiensi literatur review, tapi di sisi lain, ia melahirkan krisis baru, yaitu benturan regulasi terhadap Permendikbudristek tentang integrasi akademik, bahaya false positif, dan algoritma AI detektor. Sehingga fenomena halusinasi dan data ilmiah, integrasi akademik kita diuji di tengah kecanggihan probabilitas statistik. Oh, Bapak Kafri sudah bergabung kembali. Mungkin bisa dilanjut sambutannya ya, Pak. Ya, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada kendala jaringan. Mungkin tidak banyak lagi yang perlu saya sampaikan. Saya mungkin berharap para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman secara teori melalui webinar ini, tapi teman-teman peserta juga bisa memperoleh strategi yang praktis yang bisa langsung diterapkan dalam penyusunan artikel, entah itu laporan penelitian ataupun naskah buku ilmiah. Kami sendiri dari Nasmedia itu akan terus berkomitmen untuk menghadirkan program-program edukatif seperti ini untuk membantu dosen, mahasiswa dalam
meningkatkan kualitas karya tulisnya. Mungkin saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Imawan dan seluruh timnas media yang telah berkontribusi pada kegiatan webinar pada pagi hari ini. Kemudian kepada seluruh peserta, terima kasih juga untuk antusias dan partisipasinya. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita di pagi hari ini memberikan manfaat, bisa menambah wawasan kita semua, dan menjadi langkah awal bagi kita semua dalam menghasilkan karya ilmiah yang semakin berkualitas dan berintegritas. Mungkin itu saja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar praktik klinik parafrase, strategi taktis menurunkan similarity index dan optimasi naskah ilmiah secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kafli atas sambutan dan motivasi yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan ke sesi utama, kami ingin mengajak eh, seluruh peserta untuk melakukan foto bersama secara virtual sebagai bentuk dokumentasi kegiatan kami hari ini. Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Belum dong, Lia. Baik, kami persilakan tim dokumentasi untuk mengambil gambar. Satu, dua, titik. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan pada webinar seri ketiga mengenai trik loss, AI detector, dan optimalisasi parafrase untuk publikasi karya ilmiah. Pada webinar kali ini kita akan maksud saya kita akan melangkah ke praktik klinik parafrasenya untuk menurunkan similarity index. Untuk itu, pada kesempatan yang berharga ini telah hadir bersama kita narasumber yaitu Muhammad Imawan Aulia MKom, dosen dan Kaprodi Informatika Universitas Islam Mulia Yogyakarta. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih Kak Dinda. Selamat pagi Kak. Baik, beliau merupakan seorang akademisi dan dosen yang berdedikasi di bidang informatika. Saat ini, beliau tengah melanjutkan studi pada program doktoral informatika di Universitas Ahmad Dahlan. Dalam kiprah profesionalnya, beliau aktif menjadi fasilitator di berbagai bidang teknologi, khususnya digital forensics, Internet of Things, dan keamanan siber. Beliau memegang sertifikasi profesional sebagai Certified Security Analyst dan Certified Public Speaker, serta tergabung sebagai anggota Ikatan Ahli Informatika Indonesia dengan kualifikasi Cyber Security Analyst. Beliau juga merupakan dosen, oh maaf, beliau akan membagikan tip dan trik serta prom-prom untuk menurunkan similarity index dalam rangka optimasi naskah ilmiah. Sehingga karya ilmiah yang Bapak Ibu susun dapat lebih siap memenuhi standar publikasi akademik yang ditetapkan oleh Dikti. Tanpa berlama-lama, kepada Bapak Muhammad Imawan Aulia kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Dinda atas kesempatannya. Oke, sebelum kita mulai terlebih dahulu para hadirin, i- nampaknya saya perlu mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mas Media karena telah mempercayai saya sebagai narasumber. Terima kasih untuk Pak Pafli dan tim. Ya, nanti insya Allah dalam webinar ini kita akan sedikit praktikum nih. Dalam artian nanti para hadirin peserta webinar bisa menyiapkan akun AI-nya masing-masing agar lebih tepat guna. Nanti kita coba beberapa prompting. Tapi sebelum kita masuk ke praktikum, nampaknya saya perlu nge-remind lagi ya terkait teori bahwa posisi kita di antara AI itu sebagai apa seperti ini. Oke, tunggu sebentar. Ini saya minta tolong di share screen materinya nih. Materi. Oke, baik. Sudah tampil ya untuk materi dari webinar pagi hari ini.
Ya, seperti yang para hadirin lihat di layar, oke, ini kayaknya pada langsung lah ya. Jadi di pojok kanan bawah itu saya menggunakan notebook LM untuk membuat materi ini. Tapi ini tidak 100% dari AI ya. Jadi saya membuat outline dan saya menggunakan AI untuk membuat materi sedemikian rupa seperti itu. Jadi pada penerapannya saya juga menggunakan AI untuk membuat sebuah presentasi, file presentasi atau mengolah dokumen yang lain. Tapi pada webinar kali ini kita akan membahas lebih detail sampai ke sesi praktikum. Oke, sudah disampaikan oleh Mbak MC ya. Jadi judul webinar pada pagi hari ini yaitu klinik parafrase strategi taktis untuk menurunkan similarity index dan juga optimasi naskah ilmiah. Mungkin nanti bisa para hadirin terapkan selain di naskah ilmiah ya. Mungkin dalam menulis buku, menulis cerpen atau yang lainnya itu sangat mudah atau sangat sangat bisa diimplementasikan seperti itu. Oke, pada webinar pagi hari ini saya mengusung tema yaitu menulis bersama AI. Jadi kenapa saya menyematkan kata bersama gitu karena ya pada webinar bulan lalu ya, kalau tidak salah saya sempat menyebutkan bahwa AI itu sebagai co-pilot. Jadi bukan sebagai pekerja yang mengerjakan naskah kita 100% gitu, tidak. Jadi kita menggunakan sebagai co-pilot atau asisten. Jadi tema pada webinar kali ini menulis, menulis bersama AI, bukan menyerahkan tulisan pada AI. Jadi posisi kita di sini berkolaborasi dengan AI itu sendiri. Jadi untuk beberapa menit ke depan saya akan nge-breakdown sedikit terkait teori, baru kita akan masuk ke sesi praktikum. Jadi untuk para hadirin sekalian bisa menyiapkan akun AI masing-masing. Nanti kita coba beberapa prompting untuk uji coba ya. Mungkin hasil AI saya dan para hadirin bakal berbeda karena ya itu personalisasi masing-masing dari AI yang sering kita gunakan gitu. Jadi hasilnya tidak 100% sama, tapi paling tidak prompting yang digunakan itu sama gitu. Mungkin hasil dari para hadirin itu lebih bagus dari punya saya, itu sangat memungkinkan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Minta tolong. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke teori yang lebih mendalam ya. Jadi pertama-tama yang saya harus atur ulang itu terkait paradigma ya, para hadirin sekalian. Jadi kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan, menulis lebih baik, yaitu berarti kita memposisikan diri sebagai penulis atau penggagas ide atau si punya idenya itu, bukan AI itu sendiri. Jadi kita di sini untuk mempertajam keahlian menulisnya itu, bukan untuk mengelabui sistem. Kalau mengelabui sistem ya itu ada beberapa trik juga sih. Nanti saya coba share. Jadi mungkin ini gabungan juga seperti itu. Oke, untuk paradigma pertama itu poinnya kita berfokus pada akibat bukan tujuan. Kalau tujuan kita untuk menurunkan similarity index dan menghindari AI detektor itu adalah bukan tujuan ya. Tapi akibat dari menulis yang baik itu kita bisa menghasilkan karya yang lebih orisinal. Misalkan saya ahli di bidang informatika ya mungkin saya punya kompetensi atau kapasitas menulis lebih orisinal daripada orang di luar bidang informatika. Itu saya bisa jamin dan pastikan. Jadi itu lebih apa ya? Lebih tepat posisinya kita sebagai penulis daripada kita menyuruh AI menulis 100% gitu. Dan juga bukan untuk memanipulasi hasil ya, hasil dan juga ada beberapa trik untuk menurunkan persentase deteksi AI gitu. Kalau yang saya biasa lakukan itu terkait apa ya? Saya biasa mengcopy paste itu entah ke Notepad atau aplikasi text editor lainnya. Karena ini sedikit juga ya, sedikit info juga untuk para hadirin. Biasanya hasil pengolahan AI itu dia meninggalkan jejak ya, atau watermark biasanya. Watermarknya itu tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang sih sebenarnya. Jadi kita ngelihat kayaknya, oh ini teksnya aman gitu. Padahal
Itu tidak ya para hadirin. Sebagai contoh, kalau kita copy paste dari mana? Dari PDF langsung ke Word itu pasti hasilnya kacau atau tidak beraturan. Nah, begitu juga AI kita tidak anu ya, tidak etis untuk mengcopy paste langsung dari AI yang kita gunakan, tapi bisa menggunakan aplikasi text editor. Kalau saya biasanya pakai Notepad, nanti saya copy paste, ya saya copy dari AI, saya paste ke Notepad, terus yang dari Notepad saya apa namanya? Yang dari Notepad saya copy terus saya paste ke aplikasi text editor yang digunakan misalnya di Word, WPS, LibreOffice atau yang lainnya. Ya, itu sedikit tips ya. Jadi saya spill sedikit. Oke, kita balik ke poin. Jadi yang kita tekankan di sini akibat ya. Akibat dari menulis lebih baik. Berarti kalau secara kapasitas kita sebagai manusia, ya saya yakin para hadirin bisa merangkai kata-katanya sendiri gitu. Jadi itu jangan dijadikan nilai anu ya, nilai negatif ya, tapi itu dijadikan sebuah keunikan. Bisa jadi itu lebih bagus daripada hasil AI gitu, karena dia original dari pemikiran manusia atau pemikiran si penulis. Oke, itu paradigma kedua. Pertama, terus paradigma kedua, AI sebagai asisten. Ini kita balik ke judul ya, karena menulisnya bersama, jadi AI itu sebagai asisten. Mungkin porsi dalam pengerjaan, ya katakanlah 30% atau bahkan kurang dari itu, gitu. Jadi kita bisa menugaskan AI kita masing-masing, entah itu yang akun gratis atau yang pro, itu untuk memberikan apa ya, memberikan perintah misalkan merapikan, memparafrase, atau membuat variasi atau bahkan sampai brainstorming ide. Biasanya brainstorming ide itu dimulai dari kita sebagai pengguna AI-nya atau pengguna teknologinya. Jadi ide utama atau ide pokoknya itu dari kita. Bisa jadi kita menyematkan argumen atau bahkan sampai pengambilan keputusan dari hasil AI. Jadi biarkan AI bekerja sebagai asisten dan para hadirin sebagai apa ya, pusat sistemnya gitu, pusat sistem dalam menghasilkan sebuah karya karya ilmiah ya dalam bentuk apapun. Jadi kita perlu samakan persepsi dulu seperti itu ya, di AI sebagai asisten. Terus yang ketiga, ini karena saya akademisi, jadi poin ketiga ini saya prioritaskan ya, karena citasi harga mati gitu. Kenapa saya menyematkan seperti itu? Karena ini bentuk penghargaan kita ya pada si penulis atau peneliti, itu kita sematkan nama beliau ya, entah nama penulis, tahun sampai halaman berapa apabila diambil dari buku atau jurnal penelitian. Ini walaupun ini berpengaruh untuk skor apa ya, similarity atau bahkan AI checker, tapi ini wajib ada di setiap naskah ya, karena kita tidak bisa menulis tanpa adanya peneliti terdahulu ya. Jadi ibaratnya kita sebagai inovator, bukan inventor gitu. Kalaupun inventor kita perlu apa ya? Perlu argumen penguat lah dari peneliti lain gitu. Oke, jadi itu paradigma yang bisa saya share ke teman-teman ya, atau para hadirin. Jadi yang pertama kita fokusnya ke akibat ya, bukan tujuan. Terus kita jadikan AI sebagai asisten dan citasi harga mati ya. Ini bentuk penghargaan tertinggi. Kalau bisa saya bilang untuk para penulis, para peneliti, dan lainnya. Oke, bisa lanjut ke next slide. Oke, ini mungkin bisa saya share analoginya secara secara ringkas ya, karena saya pengen fokus ke praktikumnya. Oke, baik. Jadi ada 4 dashboard diagnostik yang biasa ditemui ya, khususnya karena teknologi AI sangat sangat pesat sekarang. Jadi bisa dibilang ada 4 aspek atau dashboard diagnostik ya. Ini sebagai parameter evaluasi terkait naskah gitu. Yang pertama ada similarity index. Jadi similarity index ini kayaknya sudah saya jelaskan juga ya di webinar bulan lalu. Jadi dia mencocokkan kemiripan itu dari database secara sequence ya, atau berurutan. Sebagai contoh pada similarity index, itu kayak guru membandingkan jawaban antara murid
murid A dan murid B. Jadi apabila sama ya bisa pastikan dia mencontek ya. Gitu juga di AI. Oke, terus ada AI detektor. Oke, kalau ini saya bisa analogikan kayak suara robot ya, para hadirin ya. Suara robot kan dia monoton, datar, tidak ada emosi. Jadi kok kalau kalau dikonversi ke tulisan atau kalimat atau sebuah naskah bahkan jadi pola kalimatnya sudah kebaca gitu, dia monoton. Jadi ibaratnya itu kayak copy paste dari robot berbicara gitu. Bahkan ya kalau kita lebih teliti mungkin sudah kebaca dari mata telanjang ya, bukan bukan tanpa bantuan sistem bahkan. Jadi ini biasanya peran para perasa di AI detektor itu sangat tinggi ya. Karena untuk mengacak pola yang monoton, kita bisa menyisipkan beberapa kata tambahan gitu, biar terlihat lebih manusiawi gitu. Oke, itu parameter kedua. Terus parameter ketiga ada persplex perplexity ya. Jadi ini level level kalimat itu mudah ditebak gitu. Jadi kalau polanya semakin seragam itu bisa jadi hasil dari AI ya. Dan terakhir ada burstiness, ini berarti lebih ke pola juga ya para hadirin ya. Jadi misalkan di satu kalimat itu dia ada 10 kata dan itu seragam sampai membentuk satu paragraf. Oke, tunggu sebentar. Share screen-nya stop ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi bersinus itu kita bisa variasikan ya, Bapak Ibu ya. Nah, para hadirin, bisa jadi kita pada saat mengambil citasi itu kita bisa pangkas atau kita bisa kembangkan gitu. Jadi variasi panjang pendek pada sebuah kalimat itu bakal beragam walaupun kita tidak menghilangkan maknanya ya. Jadi ibaratnya kayak saya ngomong ya, ya ini saya sebagai manusia berbicara gitu. Jadi ada naik turun jadi kayak ada nafasnya gitu. Itu kan jadi seperti di grafis ya. Itu kayak kayak visualisasi ya, eh, detak jantung gitu ya. Jadi seperti itu untuk bersines. Oke, next slide. Oke, ini ada pemicunya juga ya, para hadirin sekalian. Ini mungkin menjelaskan dari slide sebelumnya, tapi kita bahas secara singkat aja. Oke, jadi ada beberapa pemicu di similarity dan juga AI detector. Kita bahasnya similarity dulu. Biasanya apabila terdeteksi tinggi itu biasanya karena ada pergantian 1 sampai 2 kata aja ya untuk sinonim. Ini saya pernah bahas ya ini di webinar bulan lalu. Jadi penggunaan kata sinonim ternyata tidak tidak lebih efektif ya. Jadi kita harus punya trik lain. Sebagai contoh di poin keduanya ya. Jadi kita bisa kembangkan statement orang lain gitu. Misalkan kita quote kan kita nge-copy paste 100% ya, tapi itu kita bisa kembangkan sesuai versi kita gitu. Dan juga ada penggunaan kalimat definisi atau metodologi standar. Di kalau definisi kan dia maknanya seperti itu terus ya. Tapi harusnya kita bisa berubah dari kalimat aktif ke pasif atau sebaliknya gitu. Jadi kita putar-putar polanya. Biasanya karena terlalu panjang atau sama persis ya, karena dia mencocokkan dari database di Google biasanya. Oke, terus untuk pemicu flag AI detector, ya ini biasanya karena kalimatnya monoton ya, ini lebih ke burstiness tadi. Terus poin kedua transisi formulaik, ini kita selalu menggunakan ya pola mekanis ya. Jadi selain itu selanjutnya dengan demikian kan itu biasanya ada penggunaan kalimat kayak iyalah, yaitu itu mungkin kita bisa ganti karena itu terlalu umum, sudah terlalu umum dengan kosakata yang lain ya. Ini saya rasa para hadirin sudah kebayang nih, wah ternyata cuman mengganti kata gitu tanpa menggeser makna biasanya. Ini biar lebih manusiawi sih sebenarnya. Oke, next slide.
Ini bisa di next slide Mbak Dinda atau adminnya. Oke, baik. Ini ada 5 langkah para proses secara sistematis. Jadi kita bahas secara singkat saja ya untuk apa namanya, untuk 5 protokol ini atau 5 langkah para proses secara sistematis. Yang pertama kita konstruksi ulang ya atau dekonstruksi. Jadi kita susun ulang, kita bisa membaca, mengcover ini berarti kayak mengadopsi ya mungkin pola kalimat atau kita mengambil maknanya terus kita tulis ulang. Terus kita ubah struktur secara logikanya. Ini mungkin dicontoh nanti ya biar lebih apa? Biar lebih biar lebih sohihnya ya seperti itu. Terus yang ketiga kita variasikan ritmenya ya. Jadi resusitasi kalimat. Ini kita bisa membuang beberapa kalimat yang tidak efektif atau bahkan mengubah jenis kalimatnya ya. Jadi aktif ke pasif dan selanjutnya. Filter keempat sebagai suara penulis ini berarti kita menyematkan gaya bahasa kita ya di kalimat yang akan kita parafrase gitu. Setelah itu kita lakukan verifikasi mandiri ya atau self check bisa jadi proofread. Kalau filter kelima ini mungkin kita bisa mengundang orang yang lebih ahli ya di dalam tata bahasa dan lain-lain gitu. Jadi kita perlu kolaborasi dengan orang yang lebih ahli untuk tata tulis ini juga bisa. Tapi kalau kita mampu dan merasa dan merasa kompeten ya itu tidak apa-apa ya. Sehingga menghasilkan satu satu tulisan yang original gitu dari 5 langkah para prasenya. Oke, next slide. Oke, ya ada beberapa. Ini mungkin lebih ke anunya ya, para hadirin yang lebih ke breakdown dari masing-masing langkah tadi ya, dari 5 langkah tadi. Yang pertama, ya kita, ya ini mungkin bisa saya bilang kayak ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi dari sumber asli kita pahami dulu nih, kita pahami maksud kalimatnya apa, maknanya apa, baru kita modifikasinya di situ gitu. Nih, jadi ada beberapa tuas ya yang bisa kita otak-atik. Jadi dari kalimat aktif ke pasif, dari sebab akibat, terus kita bisa gabungkan kalimat pendek dan juga kalimat panjang untuk membentuk satu paragraf. Oke, kita bisa juga menggeser anak kalimat atau klausul ke awal atau akhir, itu juga bisa ya. Jadi kayak definisi kan awalnya topik A adalah bla 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 bla. Kita bisa balik, jadi dari definisi dulu baru menjelaskan ke kalimat awalnya. Misalkan bla 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 adalah topik A misalkan. Itu kan berarti dia secara struktur sudah berubah ya, walaupun maknanya tidak hilang. Ya, jadi itu 2 langkah untuk memutus rantai visual dan merombak strukturnya. Oke, next slide. Oke, bisa ke next slide. Adminnya minta tolong ya. Oke, siap-siap. Aman-aman. Ya, kita break sebentar ya, Pak hadirin. Jadi mungkin saya sambil, oke sudah ya. Oke, baik. Tadi secara visual dan merubah struktur. Terus pada langkah ketiga dan keempat, kita memberikan nafas ya, dan juga identitas kita gitu. Atau apa ya? Atau kalau di informatika itu kayak metadata kita gitu. Yang pertama ya, kita variasikan ritme. Ritme kan kita mungkin punya banyak referensi ya dari para penulis, mungkin dari cara orang berbicara itu bisa kita tiru atau kita adopsi apa ya pola mereka ya ke dalam variasi ritme.
Ya, ini kayak kalau saya analogikan ya kayak robot ngomong ya mungkin nadanya monoton, kalimatnya bahkan bisa diulang-ulang ya. Kalau manusia ya mungkin nggak kayak gitu ya. Saya bisa pastikan nggak semua manusia seperti itu gitu. Mungkin para hadirin, misalkan kayak Mbak Dinda mungkin punya gaya bahasanya sendiri. Kalau kita bandingin sama robot ya itu sudah terlalu kontras ya. Jadi tahu yang mana manusia, yang mana yang mesin atau robot gitu. Terus kita menyisipkan metadata kita itu ya. Jadi kita apa ya, menyisipkan satu keunikan kita gitu. Sebagai contoh, kita bisa sisipkan satu kalimat pendek yang berisi pemahaman atau komentar kritis ya, atau bahkan opini kita terhadap satu topik atau ide, atau bahkan argumen ya. Jadi biasanya karena terlalu monoton, jadi itu bisa terdeteksi sebagai AI gitu. Ya kalau kita ngetik ulang dari AI ya, mending itu tidak dilakukan ya, karena hasil yang dideteksi oleh sistem itu sudah otomatis biasanya. Jadi dia sudah membaca pola lebih tepatnya. Jadi kalau secara visual ya, kalau gaya mesin ya dia datar ya, flat. Kalau gaya bahasa manusia ya dia ada naik turunnya, atau bahkan ada apa ya, ada emosi di dalam apa ya, di dalam kalimat itu ya, atau bahkan di dalam paragraf itu gitu. Jadi itu metadata yang dimaksud ya. Oke, next slide. Oke, ini langkah terakhir ya, gerbang verifikasi. Oke, kita bisa memahami ya makna dari kalimat yang kita citasi dari sebuah jurnal penelitian atau buku ya. Ini sudah sama belum gitu? Oke, terus yang kedua ada atribusi sumber. Oke, ini memastikan ya citasi tadi dia masih tercantum atau tidak gitu. Biasanya yang agak PR itu nge-cross check ya. Misalkan kita punya 30 sumber atau acuan dari jurnal penelitian atau buku tuh kita harus cek satu persatu ya. Sampai ke jarak strukturalnya, apakah susunan kalimat secara fundamental dari berbagai sumber ya. Itu sudah inline atau selaras ya. Kadang kan kita bisa bridging dari kutipan A, kutipan peneliti A ke peneliti B. Kita bisa apa ya? Kita bisa menjahit benang merahnya gitu di antara kalimat itu gitu. Sehingga menghasilkan satu bab bahkan ya. Misalkan di pendahuluan kita kan harusnya menulis dari isu global, terus mungkin bisa disisipi penerapan teknologi secara global dulu, nanti mengerucut sampai ke topik yang akan kita bahas. Setelah itu kan biasanya ada sedikit teori, baru kita munculkan peneliti terdahulu, terus sama posisi penelitian kita di mana gitu. Itu kan berarti kita sudah membaca ya, membaca abstrak dari, yang minimal abstrak lah. Kalau saya biasa dengan membaca abstrak dari di jurnal penelitian atau bahkan sinopsis buku ya itu sudah bare minimumnya agar kita jadikan sebagai referensi. Oke, jadi kalau jarak strukturalnya sudah dibilang rapat ya, jadi rapat dalam artian tuh dia sudah sesuai dengan makna kalimat sebelumnya, jadi mau nge-bridgingnya enak nanti ke paragraf atau kalimat selanjutnya seperti itu. Oke, next slide. Oke, ini sedikit contoh ya, para hadirin. Jadi untuk perbandingan di parafrase bisa dibilang kosmetik ya, kosmetik berarti agak dipoles sedikit gitu. Sama yang substansif. Jadi ini kan sudah berbeda jauh ya dari kosmetik dan substantif. Jadi kalau teks aslinya motivasi belajar adalah dorongan internal maupun eksternal yang menyebabkan siswa melakukan aktivitas belajar guna mencapai tujuan tertentu. Oke, ini statement dari Pak Sadirman tahun 2018. Oke, kalau kosmetik, ya kan ini diganti ya. Dia adalah diganti dengan merupakan, terus yang menyebabkan itu membuat ya. Ini kan lebih ke pergeseran kata aja ya, lebih ke sinonim biasanya. Jadi yang diganti cuman pada ini ya, merupakan dan membuat ya. Jadi setelah eksternal yang, kalau yang asli menyebabkan, kalau yang kosmetik membuat. Ini tidak banyak berubah ya. Jadi bisa dipastikan dari merupakan sampai eksternal itu terdeteksi sebagai apa ya?
plagiasi, siswa melakukan aktivitas, oke ini aktivitas diganti kegiatan ya, belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, ini hanya mengganti sinonim sih. Jadi AI detektor dan similarity check akan langsung mendeteksi polanya seperti itu. Kalau kita secara substansif, ya kita bisa membalik logika, kita bisa memecah kalimat ya, atau bahkan mengatur ritme dari kalimat seperti apa. Jadi biar lebih apa ya, lebih natural. Contohnya siswa tidak akan bergerak melakukan aktivitas belajar tanpa ada pendorong, baik dari dalam dirinya, ini berarti internal, maupun dari luar ya, eksternal. Dorongan inilah yang yang disebutkan oleh Sadirman ya tahun 2018 sebagai motivasi belajar. Ini secara struktur sudah berbeda jauh ya dengan yang kosmetik, tapi maknanya masih tetap ya. Ini membahas tentang motivasi belajar gitu. Ini mungkin secara kalimat lebih panjang ya, lebih panjang jadi ritmenya tidak copy paste banget gitu dari teks aslinya. Ini mungkin secara visual para hadirin sudah kebayang ya. Ini mungkin agak PR-nya kita apa ya? Kita melakukan secara manual itu bakal lebih baik, tapi kalau menggunakan AI pun ya tidak masalah gitu. Yang penting porsi kontribusi kita di dalam pembuatan naskah ilmiah atau apapun bentuknya itu lebih tinggi daripada AI ya. Jadi kita kasih porsi kerjaan AI itu lebih sedikit. Jadi dia sebagai asisten ya. Oke, ini contoh uji klinisnya. Bisa next slide. Oke, tunggu bentar. Ini kita habiskan materi dulu ya. Para hadirin ini boleh di skip dulu Mbak. Nanti kita coba habiskan materi dulu biar lebih fokus ya. Oke, ini menghadapi false positif ya dari sebuah metodologi. Oke, jadi ada satu statement penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan study case atau studi kasus. Oke, jadi yang wajar terdeteksi sebagai false positif itu kata metodologi. Nah, ya itu memang ya definisi secara umum ya. Biasanya kalau di informatika itu menurut saya pribadi metode itu bisa jadi framework ya atau rangka kerja atau mungkin pakai kalimat yang lain ya. Jadi kita bisa menggeser menggeser kalimatnya gitu menjadi sinonim. Oke, ini bisa jadi kita biarkan apa adanya gitu. Jadi tidak merusak kata metodologinya karena itu memang sudah umum digunakan ya dan maknanya sudah sangat jelas gitu. Terus kita memfokuskan pada orisinalitas tulisan kita aja. Mungkin setelah kata metodologi atau metode, nah itu di definisi kita bisa mengubah strukturnya tadi ya. Entah dari aktif ke pasif, ke sebab akibat, atau yang lainnya. Jadi kita bisa bisa mengubah strukturnya itu di pembahasan dan juga bagian analisis. Jadi sampai ke bagian argumen ya. Sehingga itu mengamankan. Jadi kita mengamankan yang banyak ya daripada mengubah yang sedikit gitu. Oke, next slide. Oke, ini mungkin perlu saya tekankan lagi ya. Jadi posisi AI atau peran AI di sebuah apa ya, di sebuah bukan sistem ya, tapi sebuah proses itu tidak bukan sebagai teman diskusi atau sebagai asisten ya. Jadi dia bukan mengambil alih, dia sebagai peer reviewer dan tanggung jawab utama itu ada di penulis ya. Jadi karena AI itu sebuah apa ya, sebuah metode atau bahkan sebuah teknologi, jadi dia tidak bisa didaftarkan sebagai penulis gitu. Jadi biasanya yang paling penting di sebuah penelitian itu adalah data ya, data dan cara kita menjelaskan sebuah apa ya, sebuah topik yang kita teliti gitu. Biasanya kalau bagian introduction ya kita bisa brainstorming menggunakan AI, tapi kalau dari bab metode sampai ke hasil yaitu tanggung jawab kita gitu. Karena kita melakukan penelitian dan tidak disarankan untuk membuat data dummy ya. Karena etika sebagai penulis atau peneliti itu ya di situ ya.
Kita cara mendapatkan data, mengolah data, sampai memvisualisasikan data di situ. Kalau AI ya kita cuman apa ya? Kalau kayak di furnitur itu kayak di furnace ya, jadi biar lebih kinclong gitu daripada hasil manusia ya. Itu kan persentase porsi di penelitian dia tidak lebih banyak daripada penulis utamanya seperti itu. Oke, next slide. Oke, ini mungkin sedikit spill dari promptingnya ya. Tapi nanti saya kayaknya perlu share ulang modul praktikumnya deh, soalnya tadi ada tambahan beberapa prompting yang bisa para hadirin coba praktikkan ya nanti ya. Mungkin perlu waktu 10 sampai 15 menit. Mungkin kita bisa coba coba presentasi hasil dari para hadirin atau dari hasil saya gitu. Biar kita coba bahas bersama agar praktikumnya lebih apa namanya, lebih interaktif. Ya, ini sebagai contoh ya. Ada beberapa command prompt di sini tampilkan cuman masih 4 ya. Oke, jadi ini sebagai contoh prompting ya. Nanti kita coba di sesi praktikum aja. Next slide dulu Kak Dinda atau Kak Vingga. Oke, jadi ini kita sudah sampai ini hampir slide terakhir ya ini. Oke, ini udah penghujung slide. Oke, jadi ada beberapa kebiasaan ya. Jadi yang biasa dilakukan oleh ahli atau mungkin orang awam ya bisa saya bilang ya. Kalau orang awam yang mungkin nggak mau ribet atau nggak mau repot ya biasanya yang di sebelah kiri ya. Jadi ini refleksif berarti yang down-nya. Kalau yang di kanan yang do-nya ya. Kebiasaan yang down-nya kita tidak disarankan ya, tidak meminta AI menulis dari nol gitu. Ya mungkin kalau untuk brainstorming yaitu pengambilan keputusannya tetap di kita ya. Terus menukar sinonim secara acak dan tidak beraturan menggunakan alat otomatis ya atau thesaurus itu kurang efektif juga ya. Karena sistem checking sekarang udah ketat ya. Jadi kita perlu perlu tips dan trik yang lainnya gitu. Oke, dan menghapus citasi ini sudah melanggar ya. Ini baratnya peraturan tidak tertulisnya gitu. Bisa citasi dihapus ya saya meragukan penulisnya ya kalau dia tidak punya acuan gitu. Saya tahu-tahu dia dapat ide kayak gitu ya dari mana idenya kita tidak tahu ya. Oke, untuk yang kebiasaan buruknya dalam respon skor dia panik ya. Panik dalam artian ketika skor AI-nya tinggi ya dia sudah bakal ngerombak seluruh isi naskahnya gitu. Padahal nggak harus gitu ya. Hanya cuman nge-breakdown beberapa struktur kalimat. Oke, kita balik ke do-nya ya atau yang direkomendasikan. Mungkin para hadirin kalau menerapkan kebiasaan yang di para praktik ahli ini ya mungkin sudah bisa dibilang ahli AI ya nanti. Yang pertama kita menulis ya ini mungkin brainstorming secara offline dulu ya. Nanti baru kita lempar ke AI. Terus dari teknik para perasanya kita bisa membaca hasil dari AI itu sebelum memasukkan ke naskah kita. Jadi ada proses proofread-nya. Ya kalau manajemen citasi ini harus dipertahankan ya. Karena ini yang saya bilang tadi ya, citasi adalah harga mati. Jadi kita memberikan apa ya respect untuk penulisnya ya. Dan yang terakhir merespon skor, kita memperlakukan skor sebagai sinyal ya. Atau kita review nih pada bagian mana yang bisa kita perbaikin gitu, nggak ngerombak secara utuh ya. Ini dengan catatan naskahnya mungkin sudah dalam bentuk template di jurnal penelitian ya yang mau disubmit atau bahkan buku itu dari secara struktur makna itu sudah jelas ya. Jadi sudah kelihatan bentuknya gitu. Jadi dengan AI kita tinggal memolesnya aja.
Ini ini kayaknya perlu ditekankan ya di slide ini ya untuk para hadirin biar tidak apa ya, tidak kena yang istilahnya AI psychosis ya. Kalau saya pernah nonton juga ya di sosmed ya, ada sebuah itu juga ya AI psychosis. Oke, lanjut ke next slide. Oke, ini mungkin bisa para hadirin cek cek mandiri ya nanti ya. Setelah praktikum ini apakah beberapa checklist ini sudah dilakukan agar apa ya? Agar naskahnya itu bisa bisa dibilang apa ya? Nggak 100% AI gitu. Entah dari citasi atau pola kalimat yang bersusun identik ya, atau 70% copy paste dari sumber aslinya, terus variasi ritmenya nggak monoton, ya dia memuat satu analisis ya atau argumen, ya intinya sesuai dengan dokumen sumber sampai kita melakukan proses baca ulang dan sunting sendiri ya. Jadi gimana di 5 langkah itu tadi ya, 5 langkah untuk para fase ya. Oke, kayaknya ini slide terakhir ya. Di kita bisa langsung praktikum. Ini mumpung waktunya masih terbilang banyak ya. Nanti soalnya kalau waktu waktu terbatas gini untuk praktikum sangat kurang ya pada akhirnya ya. Izin Pak, Ya, gimana Kak Dinda? untuk praktikumnya apakah Bapak share sendiri screen-nya atau bagaimana Pak? Ya nanti saya share sendiri aja ya. Saya coba contohkan dari AI-nya saya gitu. Nanti para hadirin bisa mencoba dari anu ya, dari modul praktikum yang Kak Vinka sudah share di mana? Di kolom chat ya. Oke, panduannya dari situ biar kita menggunakan materi yang sama gitu. Jadi insya Allah hasilnya mirip-mirip ya. Ya, sebentar, saya coba. Oke, tunggu sebentar. Saya izin share screen dulu ya. Ya, ya apakah sudah muncul? Oke, ini saya menggunakan AI Cloud ya. Jadi untuk para hadirin bebas menggunakan AI favoritnya masing-masing, ChatGPT, Gemini atau yang lain ya, atau Grok atau yang lainnya. Nanti kita coba breakdown dari prompt ya, prompting yang ada di kolom chat yang sudah di-share sama Pak Vinka. Ya, tunggu sebentar. Oke, ini hampir mirip kayak di anu ya, kayak di materi. Jadi kita fokus ke praktikumnya aja di bawah di sini. Nah. Oh, ini tunggu sebentar. Oke, ini kita coba yang di sini dulu ya. Oke, kita ambil dari yang materi sini.
Oke, ini para hadirin bisa menggunakan kalimat yang ada di modul atau punya sampel sampel citasi sendiri itu juga diperbolehkan. Oke, ini kalau di panduan kita menulis manual dulu ya. Tapi kalau ini kita coba posisikan skenarionya ini sudah kita dapatkan citasinya ya. Nanti baru kita olah ke AI-nya. Dengan cara ini ya, kita coba prompting yang pertama. Di sini sebutkan tulis ulang paragraf ini ya. Jadi yang kita citasi tadi, ubah urutan klausa, variasikan panjang kalimat. Jadi kita tekankan ya, wajib pertahankan citasi nama dan tahun tadi yang benar tahun 2017 dan susun ulang logikanya. Nanti para hadirin cuman copy paste isi naskahnya di sini ya. Saya biasa menggunakan sesi kurung siku ini ya untuk keterangan gitu. Misalkan masukkan teks di sini. Jadi kita tidak 100% tidak 100% mengetik ulang gitu. Saya coba copy paste AI-nya. Oke, berarti kita copy paste juga di sini ya. Ini baru kita masukkan ke sini, insert text. Ini teksnya bebas ya. Di para hadirin bisa menyiapkan teksnya masing-masing. Nah, ini tinggal dirapin aja ya. Oke, kalau sudah kurang kelihatan. Nah, kayak gini ya. Nanti baru kita coba dengan masing-masing ya. Kita coba proses. Oke, ini ada beberapa versi ya. Oke, biasanya saya lakukan kalau ada beberapa pilihan, ini saya baca dulu nih. Saya baca, atau mungkin para hadirin bisa apa ya? Bisa memilih salah satu dari tiga versi ini ya. Kalau saya biasanya yang paling aman itu yang ini ya. Karena saya senang menyebutkan nama penulis di awal, jadi itu biar apa ya? Biar menekankan ini statement atau quote dari Pak Munir tahun 2017. Beliau mengatakan teknologi internet berperan sebagai media penghubung dan pembelajaran daring sehingga guru dan siswa dapat menjalani proses belajar mengajar tanpa perlu bertemu secara langsung. Ya, mungkin kalimat setelahnya agak monoton ya. Jadi kita bisa gabungkan nih dari versi 2 misalkan menurut Munir 2017. Oke, ini kita coba prompting yang di bawahnya ya. Oke, bisa ya coba praktekkan seperti saya biasa lakukan ya. Oke, ini berarti kita copy paste saja dari hasil aslinya ke bagian sini ya, teks asli. Oke, dengan hasil parafrase saya. Berarti kita sebagai contoh ini kita ambil yang versi kedua ya. Versi kedua tapi digabung dengan versi ketiga. Oke, ini kan berarti kita hapus kalimat setelah ini aja ya. Biar tidak sama persis gitu. Jadi menurut Munir tahun 2017, kita bisa ambil dari sini ya. Mungkin bisa ngambil dari sini, di proses bisa ambil dari proses belajar mengajar tidak mengharuskan pertemuan antar tatap muka. Jadi kita bisa ambil sampai sini ya, teknologi internet saja gitu. Itu kan tanpa menghilangkan makna ya, jadi dari pembelajaran daring. Kalau sebagai penghubung kan itu memang sudah dijelaskan dari sini ya, dari ya, tidak selalu mengharuskan ya. Kita coba copy paste. Oke, kita tanya AI ya. Jadi mungkin praktek cepatnya karena waktu terbatas ya, para hadirin ya.
Oke, kita coba bandingkan dari teks asli dengan versi parafrase kita ya. Jadi saya ngambil sedikit bagian dari versi 2 dan hampir ya 80% dari versi 3 ya. Tapi intinya hampir-hampir mirip ya. Coba kita lihat apakah sudah berbeda jauh. Nanti biasanya AI akan memberikan memberikan anu ya, memberikan solusi biasanya atau bisa para hadirin gunakan juga. Oke, ini dijelaskan nih. Jadi tugas kita sebagai manusia ya apa ya, membaca dengan jeli ya hasil dari AI biar pengambilan keputusannya tidak 100% dari AI gitu. Jadi pengambilan keputusan tetap di kita ya. Oke, ini berarti ada beberapa penjelasan di sini ya. Misalkan kayak definisi daring, yaitu mirip kayak nama istilah yaitu sama penjelasan ya. Ini berarti yang monotonnya seperti ini. Misalkan kita bisa balik dari penjelasan, penjelasan tadi menjelaskan apa gitu biasanya. Oke, ini skenario-nya saya udah mentok nih. Wah, kayaknya harus gimana lagi nih? Harus kita coba mengiyakan ya, bukan mengiyakan, tapi kita pengen tahu nih, contoh dari AI seperti apa sih? Oke, ini saya biasanya pakai kalimat kalimat perintah ya, biasanya ya, langsung di sini. Para hadirin coba coba apa? Coba praktekkan bareng-bareng ya. So, isi dengan hmm, kalimat menjadi lebih ringkas, namun tidak menggunakan. Oke, karena saya tadi sudah menyinggung pola, jadi dengan pola ini penjelasan ialah baru istilah. Nah, mungkin sebelum kita melakukan parafrase, kita bisa brainstorming untuk pola kalimat yang apa yang menghasilkan persentase similarity kecil gitu. Ya, ini kalau pakai AI ya lebih anu ya, lebih satset gitu. Oke, ini bahkan lebih ringkas ya, proses belajar mengajar yang berlangsung tanpa pertemuan antara guru dan murid dengan internet sebagai penghubung keduanya merupakan pembelajaran daring. Oke, berarti yang dipangkas di sini ya, tanpa tatap muka langsung berarti tanpa pertemuan langsung. Berarti tatap mukanya diganti pertemuan. Oke, dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai media penghubung berarti dengan internet ya, karena ya semua orang tahu internet adalah teknologi gitu, sebagai penghubung antara guru dan murid tadi untuk bertemu. Pembelajaran daring ini diletakkan di akhir kalimat ya. Jadi bukan kayak definisi pembelajaran daring adalah baru definisinya. Oke, ini citasinya tetap dimunculkan ya. Oke, ini untuk pembuktian. Jadi kita bisa bandingkan ya. Kan hasil tadi dengan kalimat asli. Berikan persentase. Oke, kalau kalau hasil dirasa sudah sesuai, nanti baru kita kasih terakhir, anu ya, kasih proses terakhir. Ya.
Oke, baik nih dari kalimat asli, pembelajaran daring ini jadi kita balik ya. Pembelajaran daring merupakan bla 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 bla. Oke, ini pemilihan kata memang agak mirip ya, soalnya biasanya definisi secara umum seperti itu ya. Kecuali di level analisis, biasanya itu lebih beragam biasanya. Bahkan tidak sama sekali ya. Ya mungkin kita bisa ganti pihak A dan pihak B, itu juga bisa. Tapi karena ini pembelajaran, jadi guru dan siswa atau dosen dan mahasiswa, atau yang lainnya gitu. Ya, di sini berarti tanpa tatap muka diganti dengan pertemuan ya, berarti sudah diringkas. Oke, ini bisa dibilang wajar ya para hadirin ya, karena memang definisinya seperti itu, jadi kita sudah apa ya kehabisan amunisi lah untuk mengubahnya seperti apa gitu. Tapi kan secara struktur tadi sudah sangat berubah ya, walaupun kita ganti polanya saja gitu. Oke, ini disebutkan lagi jika ingin menurunkan kemiripan di bawah 40. Oke, ini kita bisa gunakan sinonim ya. Pada tanpa pertemuan langsung, menjadi tanpa mempertemukan secara fisik atau berperan sebagai jembatan komunikasi. Oke, kalau ini mungkin terlalu, anu ya, terlalu terlalu filsuf banget ya. Tidak bertemu secara fisik, ya kan berarti tidak bertemu langsung gitu aja. Gitu. Ini kayaknya kurang relate. Mungkin yang bisa digunakan yang di sini ya sebagai jembatan komunikasi karena membahasnya tentang pembelajaran gitu. Oke, ini disarankan lagi kita coba lihat ya leksikal yang lebih rendah seperti apa. Oke, ini masih satu contoh ya. Nanti kita coba beberapa prompting lagi. Mungkin ditutup dengan sesi tanya jawab ya. Oke, ini juga bisa ya. Nah, maksud saya seperti ini ya. Ini termasuk dari apa ya? Kita ngupdate kosakata kita gitu. Karena adalah kata yang paling umum kita bisa gunakan disebut sebagai ialah merupakan atau yang lainnya ya. Kalau proses mungkin sebagai aktivitas atau kegiatan itu juga bisa. Oke, kalau kalimat dengan memanfaatkan teknologi bla 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 itu melainkan menghubungkan keduanya menggunakan internet itu juga bisa ya. Oke, ini turunnya lumayan signifikan ya. Tadi kan 45 sampai 50, di sini 25 sampai 30. Tapi dengan mengambil diganti menjadi ini ke kalimat hasil parafrase kita mungkin hasilnya ya rentan 25 sampai 30% ya. Oke, jadi maknanya masih dipertahankan, kita cuma mengganti dari sisi apa? Sisi pergantian kalimat sinonimnya gitu. Oke, kita coba prompting yang lain ya. Oke, ini kita gunakan contoh yang sama, contoh yang dari yang Munir juga ya. Oke, mungkin setelah praktik, para hadirin juga bisa menghubungi panitia ya untuk melakukan apa parafrase atau mungkin cek AI langsung di Dinas Media. Itu kayaknya ada layanan seperti itu ya. Di, bisa lah setelah praktikum dari beberapa prompting yang saya kasih, para hadirin coba, terus langsung lempar ke Nas Media memberikan hasil. Nah, mungkin bisa jadi bagian dari anu juga ya praktikum nyatanya ya. Ya, ini kita coba paste dari teks aslinya ya. Oke, ini menggunakan prompting yang ketiga. Oke, intinya nanti para hadirin bisa menilai ya prompting yang menurut menurut apa menurut para hadirin itu bagus atau enggak nanti bisa coba dikembangkan ya. Oke, ini berarti pembelajaran daring. Oke, ini langsung ya. Jadi adalah
Jadi dia langsung membantah nih. Jadi pembelajaran daring tidak mempertemukan guru dan siswa secara langsung. Jadi tidak ada pertemuan di dalamnya. Sebagai gantinya proses pembelajaran ini bisa dilakukan dengan menggunakan internet yang berperan sebagai media penghubung antara kedua belah pihak. Ya, ini secara struktur udah beda banget ya dari kalimat aslinya gitu. Jadi ini mungkin sudah bisa apa ya, bisa dijadikan contoh ya. Oke, ini hasilnya. Oke, ini kayaknya kita cukupkan sampai proses ini ya. Ini kayaknya ini sudah lebih better dari beberapa hasil yang kita coba tadi, terutama yang leksikal, persentase leksikalnya itu terbilang tinggi ya tadi 40 sampai 50, walaupun itu dalam dalam klaim wajar ya, tapi kayaknya itu perlu kita turunkan gitu. Oke, kita coba prompting yang terakhir ya. Oke, ini kayaknya lebih lebih menantang komen yang keempat ya, karena kita memposisikan ya sebagai teman debat gitu. Jadi misalkan kita punya argumen, argumennya berarti kita coba ambil dari sini ya, dari hasil yang kita olah, kita masukkan argumennya di sini. Oke, biasanya dengan 2 sampai 3 pertanyaan itu kita sudah bisa mengembangkan ya, mengembangkan secara manual ya. Yang disebutkan batasan definisi, peran internet, dan juga implikasi ketiadaan tatap muka gitu. Oke, mungkin bisa dijawab oleh masing-masing para hadirin ya. Ini sebagai contoh, saya coba jawab yang satu ya. Yang satu berarti jika pembelajaran daring didefinisikan hanya lewat ketiadaan tatap muka ya. Bagaimana model blended learning atau kelas hybrid yang menggabungkan tatap muka sekali dan daring. Oke, ini menurut opini saya, nomor satu masih daring ya. Masih daring karena tidak 100% tanpa pertemuan tatap dan Wisnu. Oke, nomor dua, ini tentang internet ya sebagai media penghubung. Ya, apakah media penghubung saja sudah menangkap kompleksitas peran teknologi di sini? Menurut saya tidak. Ya, ini contoh sebagai teman debat ya. Ini saya coba jawab sebagai Muhammad Iman Aulia gitu. Implikasi ketiadaan tatap muka. Apakah dengan tidak ada tatap muka dianggap netral atau membawa dampak tertentu pada kualitas interaksi guru dan siswa yang relevan didiskusikan?
Oke, ini menurut opini saya coba kirim ya. Apakah AI yang sebagai teman debat ini akan memberikan solusi atau mungkin memberikan pertanyaan lanjutan gitu. Dan mungkin agak seru ya para hadirin ya. Jadi serunya berkomunikasi dengan AI mungkin sampai seperti ini gitu. Oke, ini menurut AI-nya sudah bagus ya. Di ringkasan strukturnya, definisi, LMS, dan batasan tatap muka. Oke, peran internet dan peran pengajar. Oke, ini memang benar ya. Karena pengajar sebagai pengolah materi juga dan mendelivery itu juga bisa ya. Ya, jadi internet sebagai alat versus internet sebagai pengganti guru ini perlu perlu dibedakan ya. Oke, ini tatap muka. Oke, ini sudah menjawab ya. Jadi dari definisi peran teknologi sampai peran mahasiswa sampai konsekuensi ya. Gap yang muncul. Oke, ini jawaban dari AI-nya ya. Jadi saya rasa untuk prompt yang keempat ini lebih menarik karena ini melibatkan teman-teman sebagai penulis itu lebih interaktif ya. Jadi ini menyesuaikan dari apa namanya dari hasil yang teman-teman berikan ke AI-nya gitu. Ini kan kita menggunakan anu ya, menggunakan menggunakan sumber yang sama gitu. Sumber yang sama dan juga kemungkinan hasilnya bakal jauh berbeda terutama di komen ke atau prompting yang keempat tadi ya. Yang keempat. Ya, ini kan kita bisa ngelempar satu topik nih. Misalkan eh, misalkan apa ya? Saya agak bingung ya malah ya. Misalkan argumen tentang tidak semua unggas itu bisa terbang gitu. Bukan macam-macam ya. Nanti entah dibahas oleh AI-nya. Oh ternyata daya sebar sesuai geografis itu menentukan morfologi dari unggas tersebut gitu. Apakah dia memerlukan keahlian terbang atau tidak. Contohnya kayak burung dodo ya. Burung dodo kan memang dia terperangkap dan sangat sulit untuk menyeberang ke pulau lain ya. Jadi mungkin kemampuan terbang mereka diganti dengan apa ya? Dengan kemampuan untuk lari lebih cepat atau mungkin kekuatan kaki atau yang lainnya ya. Kan sebagai contoh seperti itu. Oke, sebentar. Tunggu sebentar, saya kayaknya punya contoh prompting yang lain ya. Saya coba share screen. Oke, saya coba share screen yang lain ya. Dan mungkin akan saya share setelah ini karena ini lebih anu ya, lebih saya update sedikit tadi di last minute. Mohon maaf. Oke, di sini bahkan lebih interaktif ya. Hadirin sudah nampak ya. Oke, di sini ada sebagai editor akademik kita bisa bermain role dengan AI ya. Walaupun tidak 100% benar, tapi paling nggak dia punya jawaban yang kita perlukan gitu sebagai referensi. Terus ada audit kemiripan struktural. Ini bisa teman-teman atau para hadirin gunakan ya. Teks yang dari Pak Munir tahun 2017 yang asli dengan hasil dari para prase masing-masing para hadirin gitu. Ini alangkah lebih baiknya mungkin ada satu atau dua para hadirin ya yang diberikan kesempatan share screen untuk menyampaikan hasilnya gitu. Biar lebih interaktif. Terus yang banyak ya, ini ada sampai 10 saya buat. Ini ada cek boilerplate-nya, metodologi, sintesis dua sumber, teman debat tadi sudah ya, dari 3 sama 4. Ya, ini macam-macam ya. Terus ada prompting untuk ringkas kutipan berikut menjadi maksimal 2 kalimat dengan kata-kata saya sendiri ya. Kalau yang 8 mungkin dengan kondisi AI yang kita gunakan itu sudah apa ya, sudah kenal baik dengan gaya tulisan kita gitu.
Ini biasanya AI yang sudah sering digunakan itu kayaknya yang poin ke-8 ini bisa sangat ampuh ya. Terutama para hadirin punya banyak sumber referensi atau ingin menulis jurnal penelitian bahkan. Itu kan kutipannya panjang-panjang tuh. Bisa diringkas sedikit. Nah, ini atau terjemahkan gaya bukan makna, ini juga bisa ya. Jadi maknanya tetap, tapi gaya kalimatnya yang diubah ya. Terus yang terakhir, uji variasi struktural ganda. Jadi berikan dua versi para frase paragraf gitu. Bentar, kita coba yang ini ya. 9. Eh, Saya share screen dan layar screen lagi ya. Oke. Oke, ini kayaknya kita masukkan dari versi kita tadi ya. Versi yang terakhir. Ini sudah versi terbaik. Kita coba proses lagi nih. Satu prompting atau dua prompting. Oke. Ya, ini para hadirin bisa ganti anu ya. Fokusnya di sini ya. Entah lebih formal, lebih akademik, atau lebih kritis, atau lebih yang lain gitu. Jadi kita bisa menentukan gaya anu ya, gaya bahasa atau ubah ubah gaya bahasanya gitu. Ya, ini versi formal atau akademik, tidak melibatkan pertemuan, dari sini ya, tidak melibatkan. Oke, ini berarti benar ya. Ini ada perubahan kata mempertemukan berarti melibatkan gitu. Oke, mungkin sudah lebih better ya setelah beberapa kali proses gitu dari para prase yang sudah kita lakukan. Oke, berarti di sini hanya penyesuaian diksi dan struktur kalimat agar lebih sesuai dengan ini ya, ini ranah akademik secara formal. Citasinya tetap sama menggunakan ini tahun 2017. Intinya ada pergeseran sedikit lagi ya, teman-teman ya. Yang mungkin ibaratnya kalau mobil itu ya agak lecet dikit ya kita poles bagian terakhirnya gitu, bagian finishingnya. Itu biasanya kalau ngecat ya warna dasar, warna primernya kan, warna primer, warna yang kita inginkan baru kita timpa sama warna clear kan, biar hasilnya lebih lebih mengkilap ya. Atau mungkin analogi prosesnya seperti itu. Oke, ini saya boleh tahu nggak Bapak Ibu atau para hadirin menggunakan AI apa aja nih yang biasa digunakan? Soalnya gaya pendekatannya berbeda-beda ya. Oke, masih pakai ChatGPT ya. Biasanya kalau ChatGPT, oke, oh mantap ya. Gemini, Gemini juga bagus ya. Saya berteman dekat dengan Gemini, tapi belakangan ini mulai kenal sama Claude ya. Jadi mungkin ada perbedaan yang lumayan kontras antara berbagai AI ya. Sama untuk Bapak Ibu yang sudah merespon, oke, kebanyakan ChatGPT, Gemini, ChatGPT. Oke, oke, ini kayaknya saya akan ngerespon sedikit ya dari Bu Denta ya. Oke, baik Bu Denta nih yang saya gunakan masih cloud walaupun walaupun saya bisa setting lebih ini ya. Biasa kan yang paling bagus yang di atas ya. Yang di atas terus upayanya kita bisa ubah gitu settingannya. Mungkin kalau dirasa settingan sedang itu sudah bagus ya. Jadi kita gunakan apa ya? Gunakan template template AI ya gitu Bu. Bu Denta itu sudah paling aman sih. Yang saya khawatirkan biasanya ada token ya, token atau apa ya, token tuh kayak koin biasanya. Setiap kita menekan enter di prompting itu dia menggunakan satu koin biasanya. Nah biasanya di tiap hari itu ada limitasinya ya Bu Denta ya. Jadi paling nggak kita kalau mau bahas topik yang berat
Jadi nanti setting AI-nya yang mentok kanan lah ibaratnya biar biar hasilnya lebih apa ya? Lebih lebih bagus. Atau analoginya kayak gini deh. Kita kalau mau ngobrol ngalor ngidul ya pakai settingan defaultnya dari AI-nya aja tuh udah bagus sih. Kalau mau ngobrol serius, bahas topik yang berat-berat ya mungkin settingannya ini bisa diubah ke extra atau max. Terus modelnya kita bisa gunakan model yang paling bagus misalkan. Jadi seperti itu sih Bu Denta. Jadi untuk menghemat token biasanya takutnya kan kita mau ngerjakan sesuatu yang perlu interaksi lebih banyak sama AI gitu. Takutnya kalau habis ya kita mengerjakannya mungkin 2 sampai 3 hari karena kan biasanya ada waktu resetnya ya, waktu reset token di setiap harinya gitu. Entah jam berapa, jadi kita nggak bisa 24 jam menggunakannya. Jadi ada limitasinya di situ. Kalau mau unlimited kasarannya ya mungkin bayar ya. Karena ini teknologi luar negeri biasanya bayarnya pakai dolar. Jadi bisa dibilang teknologi semacam AI kalau sekarang itu bisa dibilang mahal gitu, Bu Denta. Oke, wah bagus ya nih hasil dari Pak Catur. Oke, ini mungkin statement dari Pak Catur benar ya. Jadi tergantung dari versinya, entah AI yang gratis, contohnya kayak Gemini yang gratisan ya, mungkin pakai flash atau flashlight, ya itu mungkin hasilnya sangat berbeda jauh dengan yang pro ya. Wah, ini keren ya Mas Akili ya, kayak ChatGPT, Quillbot, Paperpal, Trinka, Grammarly. Oh, Grammarly bagus ya, saya pakai juga. Quillbot juga saya pakai buat para perasa cepat. Kalau Grammarly untuk koreksi anu ya, grammar di bahasa Inggris. Oke, betul ya Pak Catur ya, saya setuju. Karena saya menganut sistem kere hore ya, jadi yang gratis selama masih bisa digunakan dan gratis, ya itu sudah lebih dari cukup gitu. Kecuali kita mau investasi berlangganan AI ya, misalkan kita sebagai programmer yang pipes coding, ya mungkin AI sangat sangat kepake gitu. Karena katakanlah kita bisa membuat aplikasi seharga puluhan juta dalam waktu kurang dari sehari itu kan sangat anu ya, sangat efisien dalam waktunya gitu. Ya untuk berlangganan AI ya sangat di apa ya? Kalau menurut saya bagian dari investasi juga gitu. Karena saya sebagai dosen dan juga mahasiswa S3 ya AI ini sudah kayak anu ya, kayak lahir barengan dengan AI gitu. Jadi udah sangat sangat apa ya? Sangat menggunakan AI seperti itu. Oke, untuk prompting lain nanti saya coba share file filenya ke Kak Vinka aja ya. Nanti biar Kak Vinka coba share ke grup WhatsApp-nya. Oke, mungkin kayaknya masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Karena ngeliat dari rundown ini sudah masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Oke, baik. Nampaknya untuk sesi webinar kali ini saya cukupkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Imawan Aulia Mkom atas pemaparan yang sangat bermanfaat. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, dari materi yang telah disampaikan, kita bisa melihat bahwa AI seharusnya hanya menjadi asisten dalam proses penulisan naskah ilmiah, dan kita sebagai akademisi sekaligus penulis tetap menjadi pusat sistem karya ilmiah tersebut. Namun, satu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana naskah yang sudah dibuat dengan bantuan AI dapat dipublikasikan dengan tepat. Karena pada akhirnya karya ilmiah yang tersimpan di komputer pribadi tentu memiliki dampak yang berbeda dibandingkan karya yang telah diterbitkan secara profesional dan dapat diakses oleh lebih banyak pembaca. Jadi Bapak Ibu sekalian, disinilah Nas Media berkomitmen untuk hadir sebagai partner penerbitan yang mendampingi para akademisi agar setiap karya yang lahir tidak berhenti pada dokumen, tetapi bisa menjadi kontribusi nyata dalam dunia keilmuan. Em,
Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau mengacungkan tangannya. Secara spesifik, kami hanya akan menerima 3 pertanyaan untuk dijawab langsung. Oh, langsung ada pertanyaan, Pak. Mungkin saya bisa bacakan ya. Oh, siap-siap. Siang Pak, nama saya Devi. Izin bertanya, seringkali ada kasus ketika tulisan terkena AI detektor sampai 95%, meskipun murni hasil tangan sendiri. Menurut Bapak, kira-kira apa yang menyebabkan tulisan murni manusia ini bisa terdeteksi sebagai AI? Silakan Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu, Bu Devi Wulandari ya. Oke, ya sama Bu, saya juga sering mengalami ini ya. Jadi kiat yang biasa saya gunakan untuk menghindari flag dari AI detektor itu sebenarnya mungkin bisa ditiru. Ini yang biasa saya lakukan sih, tapi ini saya tidak berani menjamin bakal menurunkan hasilnya sampai 95% seperti itu. Walaupun ini tulisan murni ya. Oke, ini saya apresiasi karena memang benar-benar ya, akademisi atau penulis ya, mengklaim hasil tangan sendiri ya. Oke, jadi berkaca dari materi yang disampaikan tadi, mungkin bisa di breakdown di bagian analisis atau mungkin argumen penguat. Biasanya yang saya serahkan ke AI brainstorming itu di introduction, tapi saya sisipkan sedikit. Nah, peneliti terdahulu saya cantumkan. Ya mungkin nih yang perlu disiapkan paper acuan, citasinya, entah itu 10, 20 sampai 100 mungkin ya. Jadi itu disiapkan. Jadi biasanya kalau untuk citasi saya bakal ngeparafrase dengan cara tadi sih sebenarnya. Tapi nanti sebelum saya masukkan ke naskah, itu saya parafrase ulang. Saya baca dulu, nanti saya coba apa ya? Biasanya itu saya membandingkan dengan kalimat di beberapa jurnal juga sih. Cara dia nge-bridging, cara dia menjelaskan suatu apa ya, suatu topik, atau bahkan argumen dia gitu. Jadi nanti bisa diringkas dari sitasi, terus di apa namanya dibolak, bukan dibolak-balik ya, tapi strukturnya diubah. Itu juga bisa sebenarnya. Yang saya takutkan karena ini hasil tangan sendiri ya. Jadi murni drafting dari Bu Devi, ya itu bisa jadi anu juga sih Bu. Yang biasa saya temuin itu mungkin lebih ke anu ya, lebih ke sitasi juga bisa, walaupun sitasi itu sudah tidak bisa dihindari ya sebagai AI detektor ya. Walaupun kita pakai Mendeley atau Zotero, copy paste dari apa ekspor citasinya itu mungkin bakal kedeteksi juga. Tapi ini saya baru mencoba ya kemarin karena saya dapat tugas dari promotor saya untuk submit paper, jadi saya mengimplementasikannya mungkin sampai rentan skor itu berapa ya tadi ya? 20 sampai 23% Bu Devi. Jadi yang saya lakukan, yang saya jelaskan kurang lebih di webinar ini yaitu yang menghasilkan skor sampai segitu ya. Walaupun kalau di penelitian kita kan sudah punya hasil data yang bisa kita tampilkan di bagian eh, bagian apa namanya setelah metode ya biasanya bagian hasil result result and discussion bahkan sampai kesimpulan ya itu mungkin Bu Devi bisa otak-atik di situ. Tapi kalau untuk bagian teori peneliti terdahulu mungkin bisa dijabarkan versi apa ya? Mungkin dari paragraf deskriptif bisa dibuat naratif mungkin. Atau dari kalimat aktif ke positif, aktif ke pasif. Atau mungkin dari sebab akibat bisa diputar balik. Biasanya seperti itu sih Bu Devi. Yang biasa saya yang biasa saya lakukan, tapi memang agak menyedihkan ya kalau dari statementnya Bu Devi jadi kalimat yang manusia asli malah dikira AI ya. Mungkin karena saking bagusnya ya Bu, jadi sampai dibilang kayak AI gitu. Tapi mungkin bisa lebih di apa ya, di setting ya kalau bisa saya bilang. Jadi coba nanti beberapa prompting
yang saya apa yang saya coba tadi mungkin Bu Devi bisa coba implementasikan, siapa tahu turun turun drastis ya, dari 95 mungkin bisa di bawah 50 itu udah super banget gitu. Jadi seperti itu Bu Devi, semoga bisa menjawab ya Bu. Ya, saya menjawab sesuai dengan pengalaman saya aja Bu. Jadi semoga bisa membantu ya Bu Devi. Terima kasih. Baik, bagaimana? Baik, bagaimana Ibu Devi? Apakah masih ada tanggapannya? Sembari menunggu tanggapan dari Ibu Devi, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Dari Galileo Copernicus Lee. Siang, Pak, saya Geo. Mau bertanya, adakah situs yang bisa kita gunakan untuk deteksi kemiripan dengan AI seperti Zero GPT atau sebenarnya cukup dengan prompt dari dari praktikum hari ini sudah cukup? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Galileo. Kayak Mas saja ya, Mas Geo ya. Kayak situs yang bisa digunakan untuk kemiripan AI. Atau sebenarnya cukup dengan prompt dari praktikum ya. Yang hari ini sudah cukup. Oke, ini tergantung dari kebutuhan ya, Mas Geo. Kalau misalkan saya sebagai mahasiswa kan berarti ada promotor yang nyuruh, ayo Mas disertakan selain plagiasi, AI checkernya juga sekalian gitu. Kalau saya biasa menggunakan kayak Zero GPT itu sudah cukup ya, Pak Geo ya. Saya kemarin sempat searching ada yang namanya apa ya? Tunggu bentar, saya coba buka history dulu. Oh, oke. Kalau saya biasanya pakai kawalu.id ya, Pak Geo ya. Itu bisa bisa ngecek apa namanya? Ngecek plagiarism atau bahkan yang lain ya. Bahkan sampai ada drill bit, ngecek di drill bit itu plagiasi juga. Atau bahkan sampai cek AI GPT Zero. Ya mungkin agak berbayar tapi karena ini namanya jasa ya. Jadi ini menyesuaikan kebutuhan sih pada akhirnya Thomas Geo. Jadi untuk apa ya? Untuk membuktikan ya. Karena biasanya kalau karya ilmiah pengen dipublish, ini mungkin tidak semua jurnal penelitian ada ada peraturan ya menyertakan AI checknya berapa persen. Biasa yang wajib itu cuman Turnitin sih. Misalkan Turnitin di bawah 20%. Itu berarti syarat untuk submit di jurnal penelitian tersebut gitu. Seperti itu ya Pak Thomas Geo. Semoga bisa terjawab ya. Ini lebih tepatnya sesuai kebutuhan sih. Kalau saya biasa di kawalu.id. Cuman masalah berbayar ya Pak Thomas Geo ya. Jadi kalau bisa dipersiapkan dipersiapkan naskahnya yang versi final baru dicek gitu. Takutnya kalau masih draft dicek, nanti takutnya uangnya habis buat ngecek aja ya. Itu malah nanti malah apa namanya? Malah boncosnya di situ nanti. Oke, baik. Dari Pak Gio sudah terjawab ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Hikmah Wardani, Pak. Menurut Bapak sendiri, jika dihadapkan pada bagian metodologi penelitian yang sifatnya akademik boilerplate atau baku, mana tindakan yang lebih tepat? Mengacak skornya demi menurunkan skor atau membiarkan dan fokus saja optimasi di bagian lain, Pak? Oke, terima kasih Bu Hikmah ya. Oke, ini saya sering menemukan kondisi seperti ini juga ya Bu Hikmah ya. Jadi antara bingung nih kita mengacak-ngacak definisi atau membiarkannya gitu karena memang definisinya sudah seperti itu gitu Bu. Oke, jadi saya bisa memberikan opini saya atau pendapat saya nih Bu Hikmah ya. Nanti Bu Hikmah bisa coba coba apa ya menentukan nih yang cocok menurut versi Bu Hikmah seperti apa gitu. Jadi menurut saya kalau bagian metodologi penelitian itu kita bisa apa ya? Kita bisa menjelaskan prosesnya dari awal sampai akhir, Bu. Biasanya kan yang berbeda deskripsi. Deskripsi walaupun dia memuat apa ya? Memuat narasi yang sudah seharusnya seperti itu ya kayaknya kita bisa mainkan di perubahan sinonim mungkin
atau dari pola seperti yang kita contohkan tadi, biar menghindari nih ya akademik boilerplate ini ya. Ini saya biasa lakukan kalau ngambilnya dari jurnal penelitian ya, Bu Hikmah ya. Karena di jurnal penelitian ya mungkin itu sudah bagian parafrase dari penulis sebelum-sebelumnya gitu. Kecuali Bu Hikmah ngambil teori atau definisi memang dari buku lama ya. Kalau buku lama, alangkah lebih baiknya saya biasanya membiarkan itu apa adanya itu. Karena itu definisi yang apa ya, yang 100% murni ya menurut saya. Tapi kalau tujuannya untuk menurunkan skor anu ya, plagiasi ya, Bu Hikmah ya, itu mungkin bisa diubah strukturnya aja sih. Misalkan tadi kayak penjelasan, yaitu baru istilahnya gitu. Sudah sangat aman, mungkin bisa diringkas. Kalau optimasi di bagian lain ya ini memang perlu ya, Bu Hikmah ya. Terutama karena ini penelitian kita yang lakukan diusahakan di bagian analisis atau bahkan sampai hasil gitu. Cara kita visualisasi data atau menjelaskan satu tabel atau satu gambar misalkan grafis itu bisa menggunakan kalau paling aman paragraf secara narasi ya Bu Hikmah ya biar tidak boros kalimat gitu. Kalau deskriptif kan kayaknya lebih anu ya, lebih lebih lengkap tapi itu kayaknya terlalu kaku gitu. Jadi kita apa ya nge-breakdown hasilnya tuh nggak eksplisit banget walaupun sudah dijelaskan di abstrak atau di bagian kesimpulan biasanya. Jadi seperti itu ya Bu Hikmah ya bisa dibiarkan kalau memang Bu Hikmah apa ya mengidolakan penulisnya itu juga bisa. Saya biasanya melakukan itu ya kalau ada beberapa buku yang menurut saya bagus jadi ya udahlah saya biarkan 100%. Kalau menurut saya bisa diotak-atik sedikit atau mungkin wah ini nggak nggak gaya bahasa nggak gaya bahasa saya banget gitu. Mungkin bisa diubah ya Bu, tapi maknanya diusahakan tetap ada. Jadi biar nge-bridging ke kalimat setelahnya itu lebih gampang gitu. Oh ternyata sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya, terus di-bridging ke topik lain itu lebih memudahkan. Jadi seperti itu ya Bu Hikmah. Nanti coba pakai beberapa from dari modulnya itu aja. Semoga bisa membantu ya Bu. Nanti kalau tidak ya bisa berdiskusi di lain kesempatan. Seperti itu Bu Hikmah. Semoga menjawab ya Bu. Baik, selanjutnya mungkin eh, kita beralih ke sharing dari Pak Catur ya, Kak. Maaf. Jadi Pak Catur Nugraha mengatakan bahwa saya pernah oh, oh. Saya pernah kena deteksi AI, tidak lolos, sudah berbagai cara digunakan, tidak bisa. Akhirnya saya kirim untuk lomba karya tulis. Ternyata masuk 10 besar dari sekitar 400 artikel. Yang saya lakukan hanya memakai klarifikasi bahwa saya memakai AI di metodologi, tetapi ya akhirnya gagal masuk 3 besar. Wah. Bagaimana ini, Pak? Apakah memang penggunaan AI bisa sangat berdampak pada ketentuan lolos atau tidaknya suatu artikel atau bagaimana, Pak? Oke, saya bantu menjawab ya. Jadi karena saya jadi beberapa reviewer juga di beberapa jurnal ya. Jadi peran AI di apa ya? Di satu karya ilmiah itu memang bisa signifikan bagus atau mungkin bisa menggagalkan bahkan. Jadi mungkin pengalaman dari Pak Catur ini memang sangat relate ya. Memang sangat relate. Ya, bahkan masuk 10 besar ya dari 400. Wah, ini bagus ya. Mungkin Pak Catur cara menulisnya memang bagus plus AI jadinya lebih bagus gitu. Oke, oke ini memang perlu dicantumkan juga ya. Jadi terima kasih ya Pak Catur ya mengingatkan saya lagi. Jadi peran AI itu bisa kita cantumkan di hasil penelitian mungkin dalam bentuk apa ya pengolahan kata, tapi kita balik ke materi ya. Jadi peran AI di naskah karya ilmiah kita itu nggak 100% gitu. Kita bisa breakdown dia dia berkontribusi di bagian apa aja.
Tapi kalau bisa tidak di bagian intinya ya. Contohnya kayak kalau metodologi, ya ini mungkin termasuk kan ya. Kalau bisa dibilang anatomi manusia itu mungkin bagian vitalnya ya. Ya itu mungkin bisa dikembangkan sendiri sih Pak Catur ya. Soalnya lebih lebih apa ya? Kalau metodologi ini mungkin sudah core dari penelitian itu gitu. Metode yang digunakan apa? Kalau misalkan menggunakan metode yang sudah ada itu mungkin dijelaskan, tapi nanti Pak Catur bisa nge-breakdown, oh ternyata metodologi dari peneliti terdahulu yang digunakan itu mirip nih dengan penelitian saya. Tapi nanti ditekankan pada bagian apanya, itu juga bisa. Nah, dan saya yakin yang masuk tiga besar itu ya kemungkinan besar kalau sekarang ya ada bantuan AI juga sih Pak, tapi mungkin pada bagian yang tidak krusial. Terus saya biasanya di bagian introduction itu mungkin AI lebih banyak ya, lebih banyak ke brainstorming. Nanti saya pilah-pilah, oh ternyata alur cerita yang pengen saya sampaikan di bagian pendahuluan tuh seperti ini gitu. Jadi dia lebih ke menjelaskan, nanti baru kita bridging ke peneliti terdahulu. Ini pakai mind mapping juga bisa ya. Jadi posisi penelitian kita di antara peneliti lain itu juga bisa. Nah, mungkin secara narasi juga bisa sih. Mungkin lebih ke bagiannya aja ya Pak Catur ya. Mungkin kalau Pak Catur nggak menggunakan AI di bagian metodologi mungkin ya masuk tiga besar sih. Kalau ngelihat Pak Catur bisa masuk 10 besar nih kayaknya kualitas tulisan Pak Catur nggak main-main ya. Mungkin ada level Scopus kikian mungkin ya. Jadi seperti itu ya menurut saya pribadi Pak Catur. Semoga bisa menjawab ya Pak Catur ya. Terima kasih. Baik, ada insight terakhir ya Pak. Mungkin saya cukup baca saja. Di bulan Desember 2025, buat manuskrip pakai ChatGPT, Gemini, dan Paperpal. Setelah jadi, saya coba cek AI Detector. Menggunakan berbagai AI seperti Paperpal, hasilnya 21%, Quillbot 31%, Grammarly 25%, dan Trinka 51%. Saya bingung, tetapi saya submit aja ke Springer Discover Food Journal di bulan Januari, meskipun manuskrip artikel riset saya menulis AI Declaration Ethnic bahwa saya pakai AI di 20 Maret saya dapat revisi major dari 3 reviewer. Kemudian saya jawab pakai AI dan alhamdulillah per 1 Juni kemarin dapat email accepted submission. Alhamdulillah. Accepted Ini ya. cukup perjuangan ya dengan Ya menggunakan betul. bantuan AI, tapi kembali lagi AI hanya menjadi asisten kita dan tidak sepatutnya mengambil alih seluruh penulisan ilmiah. Baik, Betul. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi pemaparan materi diikuti oleh sesi tanya jawab mengenai praktik klinik parafrase, strategi taktis menurunkan similarity index dan optimasi naskah ilmiah. Adapun kesimpulan yang bisa saya dapat selama sepanjang materi adalah menurunkan presentasi AI itu bukan sebuah tujuan, tetapi akibat dari penggunaan AI. Jadi kita harus menghindari copy paste secara langsung dari AI karena akan ada watermark yang mungkin tidak kasat mata, tapi bisa terdeteksi. Kemudian kita harus memastikan bahwa AI adalah asisten untuk merapikan dan memberi variasi, tapi ide atau argumen tetap dari kita selaku penulis dan yang memegang kendali terkait pusat sistem karya ilmiah kita. Untuk menurunkan similarity index, kita tidak boleh menghapus sumber sitasi karena itu adalah bentuk bahwa kita adalah akademisi. Kemudian pemicu yang menyebabkan similarity index kita tinggi adalah struktur kalimat sama persis, kutipan langsungnya terlalu panjang, kemudian penggunaan kalimat standar yang banyak didapat di search engine. Skor AI detektor tidak sepatutnya dijadikan vonis mutlak atas naskah, tetapi sebagai sinyal untuk meninjau kembali bagian naskah. Em, Sebagai penutup dari kesimpulan, saya mengutip kalimat yang dituliskan oleh Pak Imawan tadi. Kemampuan menulis orisinal bukanlah trik memanipulasi algoritma, melainkan kejujuran merangkai pemahaman. Baik, kita berpindah ke agenda berikutnya, yaitu pemaparan pelayanan Nasmedia oleh Mbak Nurul Wakia selaku konsultan Nasmedia. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih, Bu Dinda. Suara saya sudah terdengar dengan jelas. Terdengar, Mbak.
Baik, mungkin dari tim bisa bantu share screen untuk layanan dari penerbit Nasmedia. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Wakia sebagai konsultan penerbitan dari PT Nasmedia. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait layanan atau paket penerbitan yang tersedia di Nasmedia. Nah, kemudian kita awali dulu dengan pertanyaan, kenapa harus Nasmedia? Nasmedia menjadi pilihan dari setiap penulis, baik penulis pemula maupun profesional, karena Nasmedia proses penerbitannya cepat, mudah, dan penulis didampingi secara eksklusif tentunya. Tidak ada pengalihan hak cipta ke penerbit, artinya copyright tetap atas nama penulis. Kemudian 100% royalti milik penulis, yakni bahwa ketika penulis melakukan penjualan buku secara mandiri, maka semua royaltinya buat penulis, tidak ada bagi hasil dengan kami penerbit. Penerbit hanya sebagai penyedia jasa dan membantu mendampingi penulis agar bukunya terbit dan bisa dipasarkan ke masyarakat. Dan selanjutnya, mengapa memilih Nasmedia? Nasmedia itu sudah merupakan anggota IKAPI sejak tahun 2018. Pro terhadap penulis, kecepatan menjadi komitmen kami, yakni proses penerbitan dengan 14 hari kerja, kemudian terbit tanpa pengalihan hak cipta yang tadi saya sampaikan bahwa copyright di dalam buku tetap atas nama penulisnya. Tidak ada pengalihan hak cipta kepada penerbit. Dan tentunya layanan yang disediakan oleh Nasmedia memberikan kemudahan dan membantu penulis yang baru pertama kali menerbitkan bukunya memberikan pengalaman yang luar biasa karena dalam setiap stepnya kita melakukan koordinasi baik mulai dari proses editing, desain cover, layout, proses pengajuan SBN, semuanya kita koordinasikan kepada penulis dan tentunya kita memberikan garansi produk terhadap kualitas buku kami yang dicetak ke penulis. Jadi misalnya penulis mendapatkan hasil cetakan yang kurang bagus, itu kami berani menggaransikan 100% kami ganti dan uang kembali. Nah, adapun alur penerbitan dengan kami, yang pertama penulis cukup memilih paket penerbitan dari Nasmedia. Kami ada 3 paket penerbitan, Bapak Ibu ada paket eksklusif yang tadi sempat saya sampaikan bahwa proses pengerjaannya 14 hari kerja. Kemudian penulis boleh mengirimkan naskahnya melalui via WA konsultan atau melalui email kami yakni redaksi@nasmedia.id. Kemudian tim kami akan melakukan editing, layout, kemudian proses pengurusan ISBN dan ketika semuanya sudah disetujui, barulah kami melangkah ke proses cetak dan bukunya siap untuk didistribusikan. Nah, di sini tentunya setiap buku yang kami terbitkan itu memiliki legalitas dari Perpustakaan Republik Indonesia, memiliki ISBN, sertifikat penulis, dan untuk kualitasnya kita mulai dari plagiarism check, kita melakukan proofreading oleh editor kami, serta desain cover dan layout. Kemudian tersedia pilihan hingga ada yang 10 buku terbit, ada yang 30, ada yang 20, tergantung dari kebutuhan si penulisnya. Kemudian kami juga menyediakan layanan di Google Playbook. Jadi kalau para dosen kebutuhannya bisa terindeks ke Google Scholar, maka
fasilitas ini memberikan kemudahan karena ketika buku diupload di Google Playbook, otomatis Google akan membaca data diri penulis, kemudian mengindekskannya ke akun Google Scholar penulis tersebut. Nah, fasilitas yang didapatkan yaitu tadi ISBN resmi, proofreading, desain cover, dan layout, sertifikat penulis, dan buku fisik yang siap terbit. Jadi semua fasilitas buku cetak itu semuanya kita kirim ke penulis, tidak ada yang diambil oleh penerbitnya. Nah, adapun paket penerbitan kami, yang pertama paket eksklusif itu kita ada di biayanya 3.960. Ini merupakan paket terlengkap kami yang waktu pengerjaannya 14 hari kerja dan penulis sudah mendapatkan 30 buku cetak. Ada paket ekspres 21 hari kerja. Penulis sudah mendapatkan 20 buku cetak dan paket advance 30 hari kerja, penulis sudah mendapatkan buku cetak 10 eksemplar. Jadi nanti kebutuhannya bisa disesuaikan Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya nanti boleh konsultasi langsung kepada saya. Nomor WA-nya nanti mungkin panitia bisa langsung share ke Bapak Ibu sekalian supaya bisa mendapatkan informasi lebih detail lagi dan bagaimana alur penerbitan setelah deal dengan penerbit Nasmedia. Nah, di sini kita juga memiliki layanan Nasmedia Digital, Bapak Ibu. Jadi, selain memberikan fasilitas yang luar biasa dalam layanan penerbitannya, ini juga sebagai wujud transparansi dari Nasmedia yang memberikan layanan kepada setiap penulis untuk melihat progres pengerjaan naskahnya. Kita buatkan link, atau bisa penulis langsung melihat progresnya melalui Nasmedia Digital ini, aplikasi ini. Sudah di tahap mana prosesnya itu Bapak Ibu bisa pantau secara berkala, dan aplikasi Nasmedia Digital ini juga digunakan untuk Bapak Ibu mengklaim royalti jika misalnya Bapak Ibu mau dibantu penjualan oleh penerbit, baik di Google Playbook maupun di Marketplace, karena kami menyediakan layanan juga jika Bapak Ibu mau dibantu penjualan. Namun pada dasarnya kami tetap pada visi utama bahwa layanan self-publishing artinya penulis berhak menjual bukunya secara mandiri. Namun kalau misalnya mau dibantu untuk pemasaran yang lebih luas, bisa dibantu penjualan oleh kami, dan untuk pemantauan royalti dan transparansinya bisa lewat Nasmedia Digital ini. Bapak Ibu cukup membuat akun, kemudian menggunakan nomor ISBN Bapak Ibu untuk mengklaim royalti dari penjualan buku tersebut. Dan juga di Nasmedia Digital ini bukan hanya sebagai aplikasi untuk memantau dan klaim royalti juga, namun Nasmedia Digital ini kami jadikan sebagai tabungan naskah. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakannya, misalnya penulisannya baru 1 sampai 2 bab saja, namun takut ketika misalnya disimpan di laptop tiba-tiba kehapus. Tabung naskah ini bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi Bapak Ibu upload naskahnya, terkait keamanan dan kerahasiaannya kami jamin, karena yang bisa login dan mengakses naskah tersebut hanya akun dari Bapak Ibu yang telah dibuat secara mandiri. Ini itu saja untuk pemaparan terkait layanan Dinas Media. Untuk informasi lebih lanjut terkait fasilitas apa saja dan bagaimana alur proses penerbitan dengan Nasmedia, Bapak Ibu bisa kontak saya secara langsung melalui via WA. Terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan terkait pelayanan dinas media. Terima kasih Mbak Waki atas pemaparannya yang luar biasa. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Barangkali ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya terkait pelayanan kami dinas media. Silakan menuliskan pertanyaannya pada kolom chat atau mengacungkan tangan. Baik, ada satu pertanyaan dari Ibu Denta. Untuk klaim garansi berlaku untuk kasus atau case terbit seperti apa, Ibu?
Mungkin bisa dibantu jawab, Mbak Wakia. Iya, baik. Untuk klaim garansi yang dimaksud di sini adalah ketika hasil cetakannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, kita menggaransikan hasil cetakan tersebut. Seluruh buku yang tercetak kami cetakan ulang tanpa dikenakan biaya. Jadi misalnya penulis merequest ada warna dalam cetakannya, tetapi yang sampai di tangan penulis itu tidak ada warna, atau penggunaan kertasnya yang menggunakan harusnya HVS, tetapi kami cetaknya menggunakan book paper. Tentu hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka kami akan menggaransikan seluruh cetakan yang sudah tercetak. Ataupun jika misalnya ada cacat di bagian covernya, ada yang terlipat, atau ada bagian yang hilang, itu semuanya akan kami garansikan. Dan untuk ketentuan klaim garansi, di bagian paket yang kami kirim ke penulis, ketika misalnya sudah sampai, ada layanan untuk kolaborasinya selama 7 hari setelah buku diterima. Jadi ada waktu 7 hari untuk Bapak Ibu mengeceknya dulu. Kemudian kalau misalnya ada kerusakan, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi konsultan dan melampirkan foto ataupun video atas kerusakan atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan ini tuh Mbak Dinda. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Wakia. Oh, sudah ada konfirmasi dari Ibu Denta juga. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Em, Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi pemaparan materi diikuti oleh sesi tanya jawab mengenai pelayanan Nasmedia. Jadi, jika Bapak Ibu tertarik untuk menerbitkan buku di Nasmedia, cukup mengirimkan naskah. Oh, sebelumnya cukup berkonsultasi dengan Mbak Wakia, kemudian mengirimkan naskahnya dan kami akan bantu proses hingga bukunya tiba di tangan Ibu. Bapak atau Ibu. Baik, peserta yang kami hormati, kita telah sampai di penghujung acara. Semoga webinar hari ini dapat memberikan wawasan baru, semangat baru, dan juga keyakinan baru bahwa publikasi ilmiah bukan sesuatu yang rumit jika dikelola dengan strategi yang tepat. Untuk link absennya, kami kirim melalui chat, silahkan diisi untuk klaim sertifikatnya. Selain itu juga kami akan mengirimkan prom yang dibagikan oleh pemateri melalui grup WhatsApp nantinya. Em, Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk untuk mengisi link absennya. Saya Dinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.